Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar, para pencinta Nahdlatul Ulama, hari ini merupakan hari pertama kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yang digagas oleh keluarga besar Majelis MWC NU Palengan. Kita awali kajian kitab ini dengan pembacaan umul kitab. Semoga acara ini berjalan lancar, barokah. Kemudian tawassul kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi azwajihi. Kemudian para pendiri Nahdlatul Ulama, wabil khusus pengarang kitab Adabul Alim wal Muta'allim Kiai Hasyim Asy'ari. Ala hadiniya wa ala kunniyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pendengar kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim, kajian ini akan membahas pertama babul awal berkaitan dengan fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Akan menerangkan keutamaan ilmu satu, kemudian keutamaan orang-orang yang berilmu yang dinamakan ulama, dan akan menerangkan keutamaan mengajar ilmu serta belajar ilmu. Ada 4 konteks dalam bab yang pertama yang dibahas oleh Kiai Hasyim Asy'ari di dalam kitab ini. Beliau mengutip sebuah ayat Al-Quran. Allah berfirman, sebagaimana yang sering didengar oleh kita berkaitan dengan ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwa Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Ditafsiri di dalam kitab ini, wa yarfa'ul ulama minkum darajatin mimma jama'u minal ilmi wal amal. Allah akan mengangkat para ulama, orang-orang yang berilmu, derajatnya yaitu bima jama'u, dengan sesuatu yang ulama itu bisa mengumpulkan antara ilmu dan amal. Yang akan diangkat oleh Allah derajatnya seorang ulama itu adalah ilmu dan amalnya. Kemudian Hasyim Asy'ari mengutip pendapat qala Ibnu Abbas, pendapatnya Ibnu Abbas. Beliau mengatakan darajatul ulama faqal mu'minin bisab'ati darajatan ma bainad darajatain khamsatu mi'ati amin. Derajatnya ulama, ketinggian derajat ulama itu di atas orang mukmin bisab'ati mi'ati darajatin, yaitu 700 derajat ketimbang orang-orang mukmin yang biasa. Yang mana antara 2 derajat itu jaraknya khamsatu mi'ati amin, 500 tahun. Saking tingginya derajatnya seorang ulama, orang yang alim, kemudian orang yang amal dengan ilmunya. Wa qala Allah ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Ini juga sebagai landasan bahwa ilmu dan ulama, ilmu dan orang-orang yang alim itu derajatnya tinggi. Hasyim Asy'ari mengutip sebuah ayat Al-Quran,
Allah berfirman, syahidallah, Allah mengatakan bahwasannya tiada Tuhan selain Dia, selain Allah, yang berhak disembah. Dan para malaikat serta orang-orang yang berilmu. Ini menegaskan bahwa fabada Allahu Ta'ala binafsihi, Allah mengawali diri dengan dirinya bahwa yang menyatakan bahwa Allah tiada Tuhan selain Allah itu yang pertama Allah, kemudian yang nomor dua malaikat, yang nomor tiga adalah ahlil ilmi, orang-orang yang punya ilmu. Ini menandakan lanjutan dari kitab ini, wa nahika bihada syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nablan. Dengan ini, dengan landasan Al-Qur'an ini, kita sudah mencukupi bagi kita bahwa orang yang berilmu itu benar-benar orang yang mulia di sisi Allah, tinggi derajat di sisi Allah setelah Allah dan para nabinya. Kemudian sebagai penegasan kembali bahwa seorang ulama adalah orang yang paling utama derajatnya, paling tinggi derajatnya adalah sebuah firman Allah. Di dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama di dalam ayat ini pakai lafal atau huruf innama yang di dalam kitab Balaghah dikenal dengan adatul hasr, atau dalam konteks bahasa Indonesia ini dinamakan penyempitan makna, yang maknanya hanya yang takut pada Allah dari hamba-hambanya itu adalah seorang ulama yang benar-benar takut, haqqa tuqatih, ketakutannya, ketakwaannya kepada Allah itu sesuai dengan anjurannya, itu adalah hanya ulama. Karena dengan berlandasan ilmunya, ketika takwa pada Allah itu adalah sesuai dengan ajarannya. Kemudian Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, innalladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Ila qouli ta'ala, dzalika liman khasyya rabbah. Di dalam ayat ini bahwa Allah sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian orang yang beramal soleh, mereka adalah khairul bariyah, paling baiknya manusia. Sampai ayat dzalika, orang itu adalah liman, orang yang khasyya rabbah, takwa, takut kepada Tuhannya. Dari dua ayat ini Kiai Hasyim Asy'ari memberikan justifikasi bahwa fakta datil ayat, kedua ayat ini memberikan pemahaman bahwa annal ulama hum alladzina yakhsyawnallah, yang dikatakan ulama, yang dikatakan orang-orang yang berilmu sejati. Hakikat dari ulama yang pertama dari ayat kedua ayat ini, yang pertama adalah alladzina yakhsyawnallah, orang-orang yang takut kepada Allah. Dengan artian kalau punya ilmu, bahkan pinter, menguasai dunia, tapi tidak takut kepada Allah, itu bukan dinamakan ulama menurut Al-Quran. Yang kedua, walladzina yakhsyawnallahum khairul bariyah. Dari ayat dua ayat ini, orang-orang yang takut kepada Allah ini adalah paling baiknya manusia. Sehingga fayuntajuh di dalam kitab ini, maka bisa diambil kesimpulan annal ulama hum khairul bariyah, bahwa ulama itu adalah orang paling baiknya manusia di jagat alam ini. Ini sebuah pemahaman dari kitab Adabul Alim wal Muta'allim terkait dengan fadilah keutamaan orang-orang yang berilmu. Kitab ini memang sengaja kajian Syiar Ramadan ini beberapa kali mengangkat karya beliau Kiai Hasyim Asy'ari. Ketepatan
hari ini atau Ramadan ini kitab, yaitu pembahasan ini. Kitab yang senada dengan ini, kita harus patut bangga sebagai warga NU bahwa pendiri NU kita adalah ulama yang alim, al-amah, punya karya kitab selevel atau kitab-kitab yang senada dengan kitab-kitab yang sudah masyhur di kalangan kita. Berkaitan dengan ilmu ini, adabul alim wal muta'allim ini, adabnya orang alim dan orang yang belajar, mengajar, ini tidak hanya Kiai Hasyim Asy'ari, cuman yang saya ketahui, bahkan pernah saya kutip di dalam tesis saya, ini yang sangat fenomenal adalah karya Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Al-Ghazali, dengan kitab Ihya Ulumuddinnya. Di sana lengkap, juz 1 ada babul ilmi, dibahas tentang keilmuan, tentang ilmu dengan beberapa karakternya. Kemudian yang saya tahu ada kitab yang ngetren di familiar di kitab-kitab pesantren adalah kitab karangan Imam Burhanuddin Az-Zarnuji dengan kitab Ta'lim Muta'allimnya. Kemudian ada Ibnu Jamaah yang saya ketahui itu ya, yang dikutip di dalam tesis saya, dengan karyanya namanya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, hampir sama dengan karya beliau ini. Dan juga kitab ini karangan Kiai Hasyim Asy'ari ini menerangkan tentang tata cara kita berakhlak, cara mencari ilmu ketika kita mempunyai ilmu dengan berstatus ulama. Kita lanjutkan. Sebagai penegasan kembali bahwa orang yang punya ilmu itu adalah punya derajat yang tinggi. Di dalam kitab ini Kiai Hasyim Asy'ari ngutip sebuah hadis bahwa Nabi Rasulullah bersabda, al-ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Dari hadis ini beliau mengatakan wa hasbuka bihadhihi ad-darajah mujiddan wa fakhran. Dengan dalil hadis ini kita cukup memahami bahwa seorang ulama itu benar-benar punya derajat yang tinggi. Karena tidak akan bisa melangkahi, siapa yang akan melangkahi kalau orang itu sudah masuk kategori warasatul anbiya, pewaris para nabi. Hanya saja perlu diketahui, perlu kami tegaskan, lanjutan kitab ini mengatakan wayatul ilmi al amalu bihi. Tapi tujuan akhir ilmu itu adalah al amal bihi, mengamalkan dengan ilmunya, mengamalkan ilmu yang diperolehnya, beribadah kepada Allah. Kenapa kok amal bihi sebagai ghayatul ilmi? Li'annahu samratuhu, karena amal itu adalah buahnya ilmu, wa faidatul umri, serta faidahnya umur, wa zadul akhirah, dan sangu akhirat. Karena sebagaimana penegasan awal, kalau kita hanya sebatas pinter saja, kita alim saja, tidak bisa beramal dengan ilmu yang kita miliki, ini tong kosong namanya. Sehingga beliau mengatakan faman dhafira bihi sa'idah wa man fatahu khasira. Barang siapa memperoleh ilmu dan amal, maka orang itu patut berbahagia dunia dan akhirat. Tapi wa man fatahu, orang yang berilmu tapi tidak bisa beramal dengan ilmunya, faqad khasira, orang-orang itu benar-benar merugi di dunia dan terutama di akhirat. Ini sebagai justifikasi atau sebagai landasan dalil bahwa seorang ulama itu derajatnya sangat tinggi di sisi Allah. Kemudian di dalam kitab ini juga Imam Hasyim Asy'ari mengatakan ulama dzukirah indahu, ini ada hadis ketika Nabi Muhammad diceritakan bahwa ada rajulani,
Diceritakan di samping Nabi Muhammad itu ada seorang dua laki-laki, ahaduma abidun wal akhiru alimun, bahwa salah satu dua laki-laki itu seorang abid, seorang ahli ibadah, orang yang selalu beribadah kepada Allah, bisa saja siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail. Kemudian yang satunya alimun, orang yang alim. Lantas Nabi Muhammad itu merespon. Sahabat yang bercerita ada dua orang laki-laki dengan dua kondisi kebaikan. Satu beribadah, yang dua alim. Kemudian Nabi Muhammad merespon dengan sabdanya. Beliau bersabda, fadlul alim alal abid. Ini juga sebagai landasan orang yang alim, orang yang berilmu, patut kita hormati, patut kita banggakan. Fadlul alim alal abid ka fadli ala adnanikum. Keutamaan orang alim terhadap orang yang ahli ibadah itu sebagaimana keutamaan saya terhadap paling bawahnya Anda sekalian. Nah, ini menandakan bahwa orang alim itu betul-betul orang yang derajatnya tinggi, baik berlandasan Al-Quran maupun berlandasan hadis Nabi Muhammad. Dan berkaitan dengan ibadah ini, kita beribadah atau kita hidup di dunia ini sebagaimana Al-Quran mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa itu illa liya'budun, hanya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga di dalam kitab ada istilah thariqah, cara mendekatkan diri kita kepada Allah secara pengertian luas. Kalau secara pengertian sempit, yang dinamakan thariqah itu adalah amalan-amalan khusus dari beberapa mukjiz atau dari beberapa orang-orang syekh untuk mengantarkan seorang murid kepada Tuhannya. Tapi secara umum pengertian thariqah adalah cara-cara kelakuan atau ibadah kita, semua ibadah kita ini bagaimana yang bisa mengantarkan kita kepada sampainya kita kepada Allah, atau yang disebut dengan dunia tasawuf ma'rifat billah. Ketika berbicara thariqah ini, paling afdalut thariqah, paling utamanya jalan untuk kita menghadap Allah, untuk kita sampai pada Allah, ternyata jumhur ulama mengatakan adalah thariqatul ta'lim wal muta'allim, dengan cara belajar mengajar. Ini berlandasan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, bahwa suatu hari Nabi Muhammad itu pergi ke sebuah masjid. Kemudian di dalam masjid itu Nabi Muhammad bertemu dengan dua kelompok orang, kelompok sahabat. Yang satunya kelompok yang berdoa kepada Allah, satunya kelompok yang ta'limul muta'allim, majelis zikir, atau kelompok yang proses belajar mengajar. Kemudian Nabi Muhammad bersabda kepada sahabat dengan dua kondisi kelompok itu, mengatakan kilal majlisaini ila khairin. Dua kelompok ini adalah kelompok yang sangat baik. Satu kelompok yang amma haula fayad'unallah. Kelompok yang pertama, yang satunya adalah kelompok yang berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Ini baik. Berdoa, berzikir, beribadah atau salat, baca Al-Qur'an, baca salat, itu baik. Wa amma haula, dan kelompok satunya, sabda beliau, fayata'allamuna wa yafqahunal jahil. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang yata'allamun, belajar mengajar, wa yafqahun, dan mencerdaskan orang yang bodoh. Haula'i, sambil menunjukkan pada kelompok yang belajar mengajar, majelis zikir, majelis ilmu, Nabi bersabda, haula'i afdalu. Kelompok itu belajar mengajar, menggaji kitab, afdalu, lebih utama. Kenapa? Bitta'lim arsaltu, karena saya diutus memang untuk mengajar. Sehingga
Tsumma qa'adamahum, kemudian Nabi Muhammad itu duduk bersama kelompok yang belajar mengajar. Ini menandakan dari hadis ini bahwa thariqah yang paling baik, walaupun secara zahir tidak dalam sedang memegang tasbih, secara zahir tidak pada saat itu tidak sholat sunnah atau tidak baca Al-Quran, pada saat mengajar itu adalah thariqah yang paling utama, thariqah pahalanya yang paling besar. Kenapa? Karena itu mencerdaskan umat dan kebaikannya tidak hanya sampai di situ, tapi berlanjut kontinu, sehingga masuk pada kategori kaidah fikih al-muta'addi khairun minal qasir. Kebaikan yang muta'addi berjalan terus menerus lebih baik, lebih utama daripada kebaikan yang hanya sebatas pada saat itu dilakukan. Belajar mengajar, kebaikannya bukan hanya pada saat belajar mengajar, tapi terus memori orang yang belajar itu terpatri di dalamnya pengetahuan-pengetahuan itu, sehingga bisa digunakan di setiap kehidupannya, setiap hari. Contoh, belajar sholat, cara sholat yang benar, rukunnya sholat, syaratnya sholat, batalnya sholat, itu menjadi memori pengetahuan yang digunakan setiap hari. Beda halnya ketika kita hanya sebatas nekuk tasbih atau sholat sunnah atau baca Al-Quran, kebaikannya cuma pada saat itu. Ini sebuah landasan bahwa seorang yang belajar mengajar, baik yang mengajar ataupun yang belajar santri, ustadz yang mengajar, kiai, pesantren, lembaga pendidikan, itu adalah masuk kategori ini, yaitu melakukan thariqah afdaliyah, thariqah yang paling utama, yaitu thariqah ta'limul muta'allim. Kemudian sebagai landasan lanjutan bahwa orang yang mencari ilmu atau orang sebagai status orang ulama adalah sebagai status sosial status yang paling tinggi derajatnya. Kemudian yang kelakuan mencari ilmu adalah kelakuan yang paling utama ibadah. Ini Kyai Hasyim Asy'ari mengutip sebuah hadis bahwa Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum riyadal jannah biriyadil jannah farta'u." Faqila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala hilakud dzikri. Ketika kamu berjalan dan bertemu dengan kebun-kebun surga, farta'u, maka suburkanlah. Ini jadi Nabi Muhammad dengan konteks lain, orang yang mencari ilmu atau majelis ilmu, proses taklim muta'alim ini diibaratkan dengan kebun-kebun surga di dunia. Faqila, ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Apa yang dikatakan, yang dimaksud dengan kebun-kebun surga yang ada di dunia ini? Beliau menjawab, hilakud dzikri, kumpulan dzikir. Apa yang dimaksud hilkud dzikri ini? Hilkud dzikri ini, Imam Atha, seorang mufassir, mengatakan, hiya majalisul halal wal haram, majlisul ilmi. Yang dimaksud kumpulan dzikir bukan dzikir hanya sebatas dzikir bertasbih, itu adalah menurut beliau Imam Atha majlis yang berbicara tentang halal dan haram, cara jual beli yang benar, cara transaksi yang benar, cara musyarakah, cara qirad dan sebagainya. Kaifa tashtari, ini bagaimana kita membeli yang benar dan bagaimana kita menjual barang yang benar. Wa kaifa tusalli, dan bagaimana kita sholat yang benar. Wa kaifa tuzakki, dan bagaimana kita berzakat yang benar. Wa kaifa tahajju, wa kaifa tankihu, bagaimana kita berhaji, bagaimana kita bernikah. Ini yang dimaksud hilkud dzikri, kumpulan dzikir yang menurut Nabi Muhammad diibaratkan diibaratkan seorang orang sengaji ben orang mengajar sebagai kebun-kebun surga di dunia yang ada di dunia.
Ini juga ya sebagai landasan kembali, sebagai penambahan dalil bahwa orang sengajar ben orang seajar, ustadz atau kiai dan santri atau murid atau lembaga pendidikan pesantren-pesantren ini utama, dan thariqah yang paling utama, kelakuan yang memang derajatnya tinggi. Kemudian kalau di dalam kitab Ihya-nya Imam Ghazali terakhir Imam Ghazali berkaitan dengan keutamaan orang yang belajar, mengajar serta belajar, mengutip sebuah Al-Qur'an, wa ma kanal mu'minuna liyunfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ini bahwa di dalam Al-Qur'an ditegur oleh Allah bahwa tidak sepatutnya orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Jangan pergi ke medan perang semua, harus menyisakan. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan tentang agama? Ini dianjurkan, memperdalam tentang agama. Ini berkaitan dengan fadilahnya mu'allim, fadilahnya belajar agama. Kemudian lanjutan ayat ini, idza raja'u liyundiru wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, supaya bisa memperingati kaumnya ketika pulang. Ini anjuran kita mengajar. Sehingga terakhir sebagai pesan bahwa pendidikan agama, pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, walaupun tidak sewah orang-orang Islam yang melakukan ibadah-ibadah tertentu, adalah pesantren itu melakukan, pada hakikatnya sedang melakukan thariqah yang paling utama, mengantarkan kita santri, para murid untuk dekat kepada Allah, mengenal pada Allah dengan jalan yang paling utama. Karena dengan ilmu kita bisa mengetahui kebenaran dan hakikat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan para guru-guru kita istiqomah nasrul ilmi, menjalankan agama Allah, menjalankan ilmu Allah, mengajarkan, bisa mencerdaskan umat, bisa taklimul muta'allim, belajar proses belajar mengajar terus dilakukan oleh pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, para ustadz, para kiai. Mudah-mudahan sehat walafiat. Terus berupaya mencerdaskan umat, mencerdaskan santri, mencerdaskan murid, serta generasi penerus santri yang sedang belajar, murid yang sedang belajar agama, tetap diberikan taufik dan hidayah. Paling kencang sekolah pernah pesantren, punya ilmu yang barokah, yang bisa melanjutkan warasatul anbiya ini, nasrul ilmi, kemudian bisa mencerdaskan generasi selanjutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa akhirun minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.